Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, dalam masa biasa yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kami. Tariklah kami agar semakin erat bersatu dengannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena ketegilan hati mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus menunjukkan bahwa kita harus selalu berbuat baik. Perbuatan kasih harus dilakukan setiap saat. Maka lewat tindakannya, Yesus menegaskan bahwa boleh berbuat baik bahkan pada hari Sabat. Untuk memastikan hal ini, dia menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah. Orang ini sungguh menderita karena tangannya yang mati sebelah itu, sehingga tidak dapat bekerja optimal untuk mencari nafkah. Dalam hal ini, ia adalah sarana perbuatan kasih yang paling tepat. Maka Tuhan bertindak untuknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, akan tetapi orang banyak termasuk orang Farisi sangat tidak ramah baik kepada si sakit maupun kepada Yesus. Alih-alih membantu orang yang tangannya mati sebelah ini, mereka justru menunjukkan sikap dan gelagat bahwa mereka tidak menghendaki kesembuhannya pada hari Sabat. Mereka mengintimidasi Kristus bahwa jika ia menyembuhkan pada hari Sabat,
dia akan dituduh sebagai pelanggar hari Sabat. Sayangnya, intimidasi mereka tidak menghentikan Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan membantu orang itu memperoleh kesembuhannya. Perbuatan baik Yesus ternyata tetap mempunyai sebuah konsekuensi, yaitu orang-orang Farisi dan para Herodian bersekongkol untuk membunuh dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi murid Yesus dan setia menjalankan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita bukanlah perkara gampang. Ada banyak tantangan rintangan yang kita hadapi. Kita tidak bebas untuk mengungkapkan iman kita karena selalu diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita bisa melihat di sejumlah tempat di pelbagai belahan di dunia ini, termasuk di negara kita ini. Orang-orang Kristen tidak bebas mengungkapkan imannya karena diganggu oleh kelompok-kelompok yang selalu menganggap diri paling benar, paling suci, dan selalu menganggap kelompok lain sebagai orang-orang kafir yang layak untuk dilenyapkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menghadapi hal seperti itu sebagai murid-murid Yesus, kita tidak perlu takut. Tetapi kita harus semakin setia melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Karena Yesus sendiri bersabda, dunia akan membenci kamu karena namaku, tetapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh kehidupan kekal. Kita tidak perlu takut dengan orang-orang yang selalu menghambat, menghalangi, bahkan merintangi dengan segala macam ancaman untuk kita mengungkapkan iman sebagai kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah maju bersama, terus bergandengan tangan, mewartakan kasih kepada siapa saja dalam kehidupan ini, termasuk kepada orang-orang yang memusuhi atau membenci kita. Justru dengan tetap setia berbuat kasih kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang yang memusuhi atau membenci kita, maka dunia akan melihat bahwa kita adalah sungguh-sungguh pengikut Yesus yang sejati. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.